Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Denny Agustian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya menerapkan K3 di dalam dunia industri ataupun juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan di dalam dunia perkuliahan, ketika mahasiswa melakukan praktikum dan juga di dalam kehidupan sehari-hari lainnya, baik itu di rumah ataupun di tempat umum. Pertama itu ada. Nah, langsung aja yuk disimak videonya. Apa sih K3 itu? Jadi menurut peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012, pengertian dari K3 itu sendiri adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Berikutnya ada kecelakaan kerja. Jadi kecelakaan kerja itu sendiri merupakan insiden yang menimbulkan cedera, penyakit akibat kerja atau PHK, ataupun kefatalan yang tidak diinginkan seperti kematian. Nah, dari faktor-faktor kelalaian kerja itu terdapat berbagai macam faktornya. Namun di sini saya lebih menyoroti faktor kelalaian kerja yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri. Langsung aja. Jadi faktor-faktor kelalaian kerja yang diakibatkan dari manusia, yang pertama ada suka ambil jalan pintas. Nah, jadi manusia itu emang terkadang suka cari cara mudah gitu ya untuk melakukan segala hal. Sehingga kemudahan ini yang diimplementasikan dalam pengambilan jalan pintas itu justru merupakan hal yang buruk di dalam sebuah pekerjaan. Kemudian yang kedua itu ada terlalu percaya diri. Terkadang ada pekerja yang over confidence. Nah, sikap semacam ini nggak baik gitu karena dia itu bisa membuat pekerja suka menggampangkan sesuatu. Nah, yang ketiga itu ada sengaja mengabaikan prosedur keselamatan kerja. Jadi sebelum bekerja itu pekerja harus memastikan prosedur keselamatan kerjanya terpenuhi. Nah, namun ada aja oknum yang mengabaikan prosedur tersebut. Nah, dari sini itu dapat menyebabkan kecelakaan kerja itu sendiri dari sisi karyawannya. Sebab prosedur kerja dibuat untuk mengamankan jiwa pekerja. Namun secara sengaja, hal itu justru dilanggar oleh para pekerjanya sendiri. Jadi pengabaian prosedur keselamatan kerja ini bukan hanya membahayakan diri sendiri, namun juga dapat membahayakan rekan kerjanya yang lain. Karena itu, prosedur keselamatan kerja itu harus kita terapkan. Nah, setelah kita mengetahui pengertian K3, kemudian kecelakaan kerja atau kelalaian kerja, dan juga setelah mengetahui faktor-faktor apa aja sih yang menyebabkan kecelakaan kerja dari segi manusia itu sendiri, berikut ini merupakan contoh-contoh dari kecelakaan kerja akibat tidak menerapkan K3 yang baik dan benar. Nah, di gambar pertama ini itu ada jatuh dari ketinggian. Jadi kalau kita nggak nerapin K3 dengan baik, maka akan berakibat fatal seperti ini. Yang kedua, gambar kedua itu ada gambar tersengat listrik tegangan tinggi. Jadi penting untuk menerapkan K3 dengan baik dan benar supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti ini. Kemudian di gambar ketiga, lanjut, itu ada terpleset. Jadi kalau kita menyepelekan, menggampangkan dari K3 itu sendiri, maka akan menyebabkan hal seperti ini. Meskipun kelihatan sepele, tapi kan dampaknya itu bakal lebih berbahaya gitu ya kalau kita nggak menerapkan K3. Terus kemudian ada gambar terakhir, gambar keempat, di mana ini adalah gambar terkena benda tajam atau mesin. Nah, jadi kalau kita tidak memperhatikan K3 dengan baik, maka hal seperti ini akan terjadi ke depannya. Untuk itu penting untuk menerapkan K3 dengan baik dan benar supaya kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi. Dapat disimpulkan dari paparan-paparan sebelumnya, yaitu bahwa menerapkan K3 dengan baik dan benar itu sangatlah penting, tidak hanya di dalam dunia kerja atau industri, melainkan di dalam kehidupan kita sehari-hari juga merupakan hal yang penting dan utama. Karena ketika kita melalaikan K3, yang menjadi dampak itu bukan main-main ya, melainkan bahkan bisa nyawa gitu. Kemudian juga menerapkan K3 itu dimulai dari hal-hal yang simpel dulu. Misalkan di dalam kehidupan sehari-hari kita harus menggunakan helm ketika berkendara.
dan menggunakan sabuk pengaman ketika menggunakan mobil. Hal-hal yang sepele seperti ini juga penting untuk diperhatikan karena merupakan bagian daripada penerapan K3 dalam kehidupan sehari-hari.